aku ke nikahannya guru aku, namanya Bu Amel, gue masih inget banget. Papaku minta bukti aku foto sama pengantinnya, padahal itu tuh lagi ngantri rame banget gitu. Tapi dia harus banget. itu harus ada akunya dan pengantin dan Groomnya. Karena kalau misalnya aku cuma fotoin doang, itu tuh bisa aja itu foto orang lain. Temen gitu, aku, ngerti gak? Iya, that's crazy. jadi aku harus membuktikan dengan aku foto. Tapi karena saking macetnya antrian itu, jadi aku selfie dari jauh. Hey everyone, it's me Feren. And it's me Jessica. Balik lagi ke Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share our thoughts about what we think and what we know based on our experiences. So if you're in your apakah keluargaku punya banyak red flags ya era, this is the right channel for you. Kemarin aku tiba-tiba kepikir, kalau selama ini kita kan suka ngomongin ya red flag tentang pasangan gitu kan. Tapi pernah nggak kalian terpikir kalau misalnya red flag di dalam keluarga? Ternyata ada loh guys. Banyak guys. Ternyata ada red flag di sebuah hubungan keluarga. Kita akan bagi jadi beberapa topik. Pertama, kita bakal mulai dari mencari tahu atau mengetahui, mengidentifikasi kayak apa aja sih sebenarnya red flag di dalam hubungan keluarga. Pertama, kenapa sih itu penting? Nah, kadang kita tuh nggak sadar kalau misalnya keluarga kita tuh punya pola yang nggak sehat dari segi behavior, berpendapat atau misalnya bertukar pikiran, dan ternyata itu impact-nya itu sangat besar. Bukan hanya waktu kita kecil aja, tapi sampai kita gede, bahkan sampai nanti ketika kita punya pasangan. Nah, ternyata di dalam sebuah keluarga, red flag-nya tuh bisa jadi satu, manipulasi, kedua, terlalu controlling, atau tiga, guilt trip. Oke, nanti kita bakal bahas semuanya. Tapi sebelum itu, kamu coba tanya dulu ke diri kamu sebelum kita lanjut ya. Pernah nggak kamu merasa selalu disalahin atau dibikin selalu merasa bersalah atau merasa nggak cukup di keluarga kamu? Kalau aku sendiri sih, untungnya aku tuh punya orang tua yang bener-bener gak ada ngekangnya sama sekali. Kayak gak ada larang-larang. I'm very blessed, very blessed. Tapi, on the other hand, mereka juga tahu anaknya gak bakal aneh-aneh. Tapi, aku tuh banyak banget loh lihat di TikTok yang orang-orang tua tuh bisa kayak gak bolehin anaknya pulang lebih dari jam 5. Atau enggak, HP anaknya tuh kayak dibuka-bukain, basically invasion of privacy gitu lah. Banyak banget orang tua tuh yang kayak udah tanpa sadar dari anaknya kecil sampai anak gede tuh kayak hidup anak tuh udah kayak diatur. Oke, mau habis lulus ntar kamu masuk kuliah sini, ntar kamu habis lulus kuliah kamu masuk kerja di sini, ntar mama papa cariin kamu jodoh, udah kamu nikah aja di sini. Mungkin waktu kecil anaknya bakal oh ya oke, tapi lama-lama dia bakal mikir nggak sih kayak kok gue nggak punya opini ya di kehidupan gue sendiri, yang ujung-ujungnya gue bakal ngejalanin sendiri. Ya it's inevitable nggak sih kalau orang tua kita bakal suatu hari meninggalkan kita. Kalau misalnya anak tersebut harus melanjutkan hidup dia dengan pilihan orang tuanya, isn't that kinda unfair for the kid? Dulu Really? I can say, dulu aku bisa bilang kayak my family dynamics gak gitu oke. Karena mungkin dulu kita tinggalnya pisah-pisah. Komunikasi kita sangat tidak baik, emosi kita sangat tidak baik. But thanks to COVID, kita bisa overcome itu dan aku bisa bilang sekarang kita udah jauh lebih sehat. Dulu tuh aku gak bisa mengkategorikan itu hitungannya manipulasi, controlling, or guilt tripping. Tapi aku coba cerita, nanti kita saling lihat ya. Dulu I can say my dad itu lumayan gak open minded. Dalam artian dia selalu merasa apa yang dia katakan, apa yang dia sarankan itu yang terbaik, which is anak harus dengerin orang tua. Akhirnya aku sering bohong, sering diam-diam karena aku tahu, misal contoh, menurut papaku nginep itu nggak baik. Kayak emang kamu ngapain? Kamu mau do something yang kayak aku nggak tahu ya, that's why kamu mau nginep, yang kayak gitu. Nah dulu papaku tuh selalu netting gitu. Akhirnya aku tahu karena kalau aku izin dia nggak bakal bolehin, jadi aku diam-diam. Jadi aku suka bohong, bilangnya kayak pergi ngapain lah, pergi ngerjain tugas atau bisa apa gitu. Nah itu salah satu yang membuat trustnya tuh jadi nggak ada satu sama lain. Papaku nggak percaya aku nggak percaya papaku. Padahal bukan karena aku pernah melakukan sesuatu yang buruk juga, tapi karena dia kayak dulu dia overprotective banget sama aku. Jadi dia kayak selalu ngerasa overprotective itu nggak bagus. Makanya kenapa kamu jadi netting gitu, kamu jadi nggak percaya. Nah jadi dulu aku tuh sering kayak gitu. Aku sering diam-diam, bohong ya kayak gitulah karena dia terlalu netting. Dan selain itu yang dulu aku sering gak terima adalah menurut aku orang tua kita, kalau misalnya kita seumuran ya, mereka ada di fase dimana mereka selalu ngerasa anak tuh harus tunduk sama orang tua. Ketika kita berpendapat, mereka tuh selalu ngerasa enggak, pendapat kamu tuh pasti salah, yang kayak kamu tuh harus dengerin aku. Nah jadinya dulu aku tuh selalu ngerasa ya udah aku mau ngomong gimana pun aku nggak akan didengar. Secara tidak langsung itu membunuh karakter aku. Aku jadi ngerasa aku tidak didengar, aku tidak diperhatikan, aku mencari
mencari perhatian itu di luar, dimana akhirnya aku selalu ngerasa aku selalu pengen punya pasangan, selalu pengen punya cowok. Ketika cowok udah punya satu attention buat aku tuh terlalu gila, maksudnya dalam artian makanya aku jadi bucin, aku jadi clingy yang kayak gitu. Mungkin itu salah satu dampaknya itu dari keluarga. But then akhirnya aku udah punya satu communication yang baik sama orang tua aku, trust kita juga udah tercipta. Nah aku baru ngerasa kayak oh enggak kok, maksudnya I don't need it from a partner atau kayak a boyfriend, karena aku udah ngerasa full di keluarga aku. Kenapa sih? Masa kita harus memperhatikan ini di dalam keluarga? Jangan sampai ini tuh udah affect ke mental health seseorang. Karena kita pasti pertama lebih banyak menghabiskan waktu kita. Berapa tahun sih? Kira-kira 20 tahun lah ya. Kita menghabiskan waktu sama keluarga kita. Jadi istilahnya kita tuh udah dibentuk lah. Jadi karakter kita tuh di situ. Pertama itu. Dan lingkungan keluarga yang toksik itu tuh bisa membuat kita nggak nyaman. Bahkan hal-hal kecil. Secara nggak langsung bisa mempengaruhi segala hal. Kita mungkin setiap hari sekolah, kita berteman, kita berpasangan, kita punya karir. Kalau misalnya di rumah sesuatu yang kamu come back home every day ke mereka aja kamu selalu gak nyaman, jangan harap kamu bisa punya karir yang sukses, kamu bisa punya stasi yang bagus, karena kayak pasti half of you tuh gak fokus gitu loh. Nah, coba tanyakan ke diri kamu kalau misalnya kamu merasa kayak oh ketoksikan ini tuh udah merasuki mental gue belum ya, kayak gimana keluarga kamu mempengaruhi emosional kamu. Ada orang yang kayak aku lihat, pernah gak sih kamu misalnya ke rumah teman kamu for the first time, lihat dia berinteraksi sama keluarganya, terus kamu kaget karena kayak kok teman aku beda banget ketika aku sama dia di sekolah sama ketika aku lihat dia sama keluarganya. Aku pernah ketemu teman yang kayak gitu. Waktu di sekolah dia tuh softy banget, tapi ketika dia di keluarganya baru nyampe rumah udah teriak-teriak, kayak orang tuanya teriak, dianya teriak, ngomongnya juga kasar gitu. Dan maksudnya ternyata keluarga itu bisa langsung merubah emosional seseorang secara segampang membalik tangan gitu. Kayak apakah kamu pernah merasa cemas, apakah kamu pernah ngerasa stres di keluarga kamu? Nah itu kamu bisa tanyain. Kalau misalnya emang iya, berarti mental health kita sudah terpengaruh gitu. Kalian tahu juga nggak, selain mental health, I think kadang ada beberapa anak yang merasa dia tuh jadi people pleaser. Karena dia susah banget say no to keluarga mereka, untuk sekedar menolak keluarga mereka. Nah, itu pentingnya kenapa kita harus punya boundaries sama keluarga kita. Kebanyakan ketika aku lihat anak-anak dari keluarga yang begini, aku tuh suka ngomong ke mereka, kayak kalian kerja yang giat, kalian pindah dari rumah, dan ya udah kalian ketemu orang tua kalian, maksudnya as visiting aja. Sebisa mungkin ketika kalian punya toxic household, sebisa mungkin tuh jangan tinggal sama mereka, and cuman kayak ketemu mereka ketika kayak ya udah ulang tahun or like whatever special occasion, ketemu seminggu sekali or whatever gitu loh. Karena ketika kalian udah tahu diri kalian sendiri kayak susah banget nolak orang tua, dan kalian kayak constantly getting hurt from your parents or whatever, kalian tuh harus udah lebih bisa tanggung jawab with your own lives, yang kayak kayaknya kita harus setting boundaries, jangan terlalu deket atau gimana. Nah, tapi ketika kalian di environment yang masih kayak, oh, kayaknya kalau aku masih oke deh, cuman ada beberapa hal yang I can fix little by little gitu, mungkin kalian bisa start by ngomong dengan pede, tapi dengan respectful, yang sangat menghormati mereka juga, yang kayak, ma, pa, kayaknya orang aku kurang setuju kalau misalnya kalian gini gitu. Biasanya kalau misalnya orang tua yang baik hati dan sayang anaknya, itu mereka sih biasanya mendengarkan dan mencoba untuk menjadi orang tua yang lebih baik gitu kan. Tapi ketika kalian tahu orang tua kalian pasti yang tetap yang kayak enggak, pokoknya kamu harus gini, enggak, pokoknya kamu harus gini, ya kalian tahu harus ngapain, harus agak menjauh, jaga jarak far enough for it to stay healthy. Paham nggak ya? By the way, karena tadi kamu nge-bring up tentang people pleaser, I feel like aku punya DNA people pleaser itu tuh dari efek dari my family dynamics. Aku sampai dulu tuh tipe orang yang nurut banget. Papaku bilang kayak, kamu gak boleh pacaran sampai kamu kuliah. Aku nurut sampai aku kuliah, aku bener-bener nggak itu. Dan apapun yang papaku suruh, aku akan langsung lakukan saat itu juga. Misalnya contoh ya, kayak tamu datang. Aku nggak bisa sih, Ci. Aku denger tamu datang pun, aku udah otomatis pasti sama dede-dedeku langsung turun untuk say hi dulu ke mereka, bantu ambilin minum. Karena sebenarnya ada bagusnya, dalam artian mungkin dulu orang tua kita tuh mau mengajarkan kita satu sopan santun, ya kan? Betul. Tapi ada satu dimana kayak ya aku ngerasa red flag di dalam family adalah kamu harus bisa membedakan ketika kamu mengajari anak kamu untuk sopan santun sama akhirnya itu nge-lead them to become a people pleaser. Mungkin dulu aku tuh susah untuk kayak mendapatkan trust itu dari papaku.
aku, jadi aku akan do anything untuk dia jadi kayak percaya sama aku. Sampai berpikir kayak apa ya yang kayak dulu terjadi sampai aku tuh ngerasa susah banget untuk say no ke someone. Kayak dulu orang ngajak aku pergi, even though aku udah capek banget, aku tetap akan terima. Finally ketika aku sadar, oh kayaknya ini tuh come from my family, and then my family dynamics udah lebih oke, aku sudah tidak menjadi orang kayak gitu. Ternyata hal kecil di keluarga yang cuman kelihatannya kayak bikin kamu kesel, mungkin beberapa orang ngerasa kayak oh ya kesel masih bisa tahan, tapi ada yang nggak tahan, itu tuh bisa ngelit sampai ke karakter kamu yang bisa jadi kayak aku sampai mikir loh, jangan-jangan MBTI itu tuh terbentuk dari keluarga juga. Pasti nggak sih? Pasti there are a lot of aspects in our personality yang kita pancarkan sekarang. Itu pasti ada efeknya dari orang tua kita nggak sih? Apalagi kita in close proximity ya, yang kayak benar-benar diurus sama mereka gitu loh. Aku pernah nonton di mana dia bilang kayak ada yang namanya karakter dan ada yang namanya satu lagi misalnya apa gitu ya. Satu ini tuh memang kita yang sudah terlahir dengan kita punya itu gitu. Tapi ada satunya lagi yang kayak memang itu terbentuk ketika kita waktu masa kecil, dan yang paling berperan penting adalah keluarga kita. That's why kalau kamu ngerasa ada red flag di keluarga kamu yang kamu tidak bisa terima, itu menurut aku itu lebih bagus untuk di point out dan diobrolin sama-sama. Ini ada hubungannya juga dengan topik berikutnya, yaitu kayak mungkin gak sih sebenarnya itu bisa berubah? Red flag itu sebenarnya bisa hilang atau enggak? Mungkin kalau itu udah sesuatu yang dilakukan sama parents kalian atau family kalian for a long time, itu pasti akan susah. Maksudnya realistis lah, nggak bohong. Kalau mereka udah melakukan itu for 20 years, untuk kamu ngubah itu dalam waktu 1 tahun 1 bulan, itu tidak mungkin. Maksudnya kayak it's hard. Tapi kalau misalnya kalian untuk membuat boundaries, untuk mengerti, saling mengerti, itu sangat bisa. Perlu kalian perhatikan juga dan ketahui bahwa nggak semua orang tua atau keluarga itu mau berubah. Apalagi orang tua kita yang dulu punya pemikiran dan mindset kayak orang tua tuh kita punya, kita tuh punya pola pikir kita sendiri. Kita nggak mau dengar, kita nggak mau denger sih, tapi lebih yang kayak kita harus tahu itu, kita harus memaklumi itu karena memang mereka terlahir di era itu gitu. Dan ini pasti akan menjadi sulit. Bahkan kayak tadi Jessie bilang bener, kayak the only way adalah bukan kalian mengharapkan mereka untuk berubah, tapi kalian juga jangan patah semangat, tapi yang bener adalah kalian memberi jarak aja gitu loh antara kita berdua. Ketemunya mungkin pas ya ada event-event tertentu, biasanya itu hubungannya akan lebih baik. Karena aku ngerasa dulu waktu aku di situasi itu, aku maksa banget, aku pengen ngekos, aku pengen banget keluar dari rumah. Once aku udah di kos, waktu ketemu itu tuh hubungan kita tuh sangat indah. Jadi orang yang beda gitu. Aku ngerasa kayak jadi ada kangennya sama mereka, aku jadi ada rasa pengen cerita sama mereka, tapi barengan terus sama mereka aku kayak aduh rasanya bawaannya setiap hari mau berantem ya gitu. Menurut aku kalau misalnya red flag cowok ada bisa di print sekertas isinya apa aja. Menurut aku red flag orang tua tuh nggak kalah banyak loh. Salah satu yang aku tahu ya, ada orang tua yang gila hormat, yang bener-bener lu anak kan, lu tunduk sama gua, mau gua disrespect lu pun lu tetap harus tunduk sama gua. Itu bisa bikin anaknya jadi NPD. Oh real. Karena maksudnya ketika orang tua kayak gitu ke anak, bisa juga orang tua kayak gitu ke orang lain. Aku pernah ketemu teman aku cerita, pokoknya intinya kayak dia berantem sama temennya karena temennya tuh selalu ngerasa pengen dihormatin. Akhirnya dia menemukan kenapa temennya ini begini karena orang tuanya begitu. Misalnya, NPD making another NPD. jadi misalnya kayak enggak, kalau misalnya aku turun dari mobil, supir gue harus turun bukain pintu. Kalau misalnya aku pergi ke restoran, enggak, mbak aku nggak boleh makan bareng di meja yang sama, mereka harus tunggu di luar, yang kayak gitu. Itu tuh ternyata ngaruh ke anaknya. Maksudnya karena anaknya ngelihat dari orang tuanya, akhirnya anaknya akan melakukan hal yang sama juga dan men-treat orang lain seperti itu. Jadi biasanya katanya ya paling kelihatan tuh ketika dia men-treat waiters di restoran gitu. Aku merasa ya kalau misalnya orang tuanya udah nge-treat waiter or like staff gitu ya kayak secara nggak sopan, nggak usah jauh-jauh, ntar anaknya juga masih kayak gitu. Another one menurut aku red flag adalah ketika orang tua yang tidak bisa menghargai privacy anaknya. Dulu aku kayak gitu loh. Tapi untungnya nggak yang parah-parah banget. Yang kayak chat aku dibacain sih tapi dulu. Karena kan papaku dulu anti banget kalau misalnya aku tuh pacaran gitu kan. Terus kayak dulu aku mau pergi kemanapun, aku harus kirim bukti. Kayak misalnya waktu itu aku bilang, aku inget banget aku ke nikahannya guru aku, namanya Bu Amel, gue masih inget banget. Papaku minta bukti aku foto sama pengantinnya, padahal itu tuh lagi ngantri rame banget gitu. Tapi dia itu harus ada akunya dan pengantin dan groomnya. Karena kalau misalnya aku cuma fotoin doang, itu tuh bisa aja itu foto orang lain. Temen aku. Iya. Jadi aku harus membuktikan dengan aku foto. Tapi karena saking macam
chatnya antrian itu, jadi aku selfie dari jauh. Kayak maksudnya membuktikan bener ya ini aku ya gitu. Oh my god, gila banget. Ada juga yang kayak yang udah sampai parah banget tuh. Ini pernah terjadi ke dede aku. Jadi mamanya ngebalesin chat anaknya. Ceritanya tuh sebenarnya lagi berantem karena anak ini ngatain temennya, istilahnya orang tuanya tuh udah bercerai gitu lah. Dia bilang kayak lu nggak punya papa. Dede aku nih so jagoan. Dia marahin lah cowok itu. Kayak siapa lo ngatain temen gue gini. Dia ngomong kata kasar. Anak ini ngadu ke mamanya. Ternyata selama ini yang ngebales dede aku itu mamanya. Kayak dibalesin. Wow. Akhirnya That's insane. akhirnya dia ikut campur gitu. Terus udah gitu baru diketahui ternyata selama ini setiap hari mamanya tuh ngebacain chat anaknya. Walaupun aku ngerti sih, maksudnya kayak mungkin karena masih anak SD ya gitu. Masih anak SD jadi kayak diperhatiin. Tapi menurut aku itu bisa jadi sebuah kebiasaan. Jadi sampai nanti antara anak kamu tuh terlalu merasa you will always be there for him apapun Betul. yang terjadi. Ini tuh ketika dia yang menimbulkan masalah tapi dia minta orang tuanya untuk backup ke dia dan anehnya orang tuanya ngelak anaknya melakukan kesalahan padahal jelas itu sebuah kesalahan gitu. Nah itu kalau yang anak kecil, tapi kalau yang gede ada juga yang kayak sampai habis pulang ngedate tuh harus kasih tahu apain aja, habis berapa duit, sampai diatur. Oke nanti kalau kamu ngedate tuh kamu pergi makannya ke sini ya, terus udah gitu cuma boleh ke sini, terus nanti kamu anterin pulang cuma boleh sampai jam segini, kalau nontonnya film ini. Ada yang kayak gitu, ada beneran. Kalau aku nggak tahu di Surabaya tapi di Jakarta banyak sekali yang terjadi seperti Sumpah itu. gak tahu. Oh my god, my circle is so tiny. I don't know anything. Another red flag yang menurut aku lumayan kayak, ya ini red flag yang aku banyak lihat sih di TikTok dan di mana-mana gitu ya. Ini lebih ke ibu dan anak daughter ya. Anak cewek kebanyakan, nggak tahu kenapa. Kebanyakan ibu-ibu dan anak cewek tuh ibu-ibunya suka manipulasi atau enggak kayak gaslight anak ceweknya kayak tanpa sadar gitu loh. Kayak mungkin mereka nggak tahu ya kata-kata manipulate or gaslight gitu ya. Tapi ya manipulate, gaslight, playing victim itu konsep ibu-ibu yang suka banget dilakuin ke anak ceweknya. Kayak sering banget mereka tuh kayak udah tahu mereka salah, tapi they're gonna find a way dimana ntar anak cewek yang harus yang kayak oh iya oke, udah ya tenang udah ya kayak gitu. Or like mereka bisa-bisa yang kayak udah marah-marah terus mereka ngomong kayak emang kok gue tuh emang ibu yang paling buruk sepanjang masa gitu. Nah kayak gitu-gitu padahal mungkin anaknya di awal cuman yang kayak oh ma kayaknya lebih baik kalau misalnya mama gini deh, kalau nggak boleh nggak mama tadi jangan ngomong kayak gitu depan teman aku atau gimana gitu. Ntar dia bikinnya kayak oh my god Iya, gue emang ibu yang paling jelek, kayak maaf banget ya, kayak maaf banget gue udah ganggu kehidupan lu. Terus dia sok-sokan pasti yang kayak gue udah ngehidupin lu selama ini, gue ngasih lu makan, gue ngasih lu rumah, terus lu hal-hal begini doang lu komplain gitu. Kayak like no we're not complaining, I'm just saying. Mungkin Gitu. it's easy ya for us untuk kayak ngelihat red flag kayak in families terutama dari segi parents. Tapi kayak kita juga berharap maksudnya ketika era berubah, ketika kita yang udah ada di era orang tua, pasti ada aja kita yang melakukan hal yang ngeselinnya. Cuman I think the only thing to make this thing better itu adalah kayak komunikasi sih, kayak boundaries juga, kayak kalau misalnya salah ya minta maaf. Iya benar, it's not hard Kayak guys. jangan malah kayak tadi playing victim atau gaslighting atau even kamu nggak bisa menerima kesalahan kamu. Kayak ya udah. I think for our generation sekarang udah lebih gampang sih untuk kayak kita mengatakan maaf. Betul. Tapi aku nggak tahu apalagi challenge-nya nanti di depan. Pasti nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Pasti ada. So that's all for today's episode. Kalau misalnya kalian ngerasa ada lagi red flag yang kayak masih belum dibahas dan perlu banget dibahas, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalain loncengnya. Follow our TikTok at tiba-tiba kepikir, and last but not least, thank you so much for watching everyone. See you next time. Bye-bye. By the way, thank you for supporting us di 2024 thank you. ini. It might be our last video untuk tahun ini. Kita pengen banget tahu feedback dari kalian for next year. Nah, kita appreciate banget orang-orang yang udah komen yang kayak oh kalian nonton kita waktu lagi makan, atau paling cinta, atau enggak kalian kayak lihat video kita terus kalian kayak bisa relate yang kayak oh iya papanya mantan aku juga kayak gitu tahu atau gimana gitu. Kita suka banget lihat komen kayak gitu. Jadi please keep on commenting and please let us know kalau ada topik-topik baru yang kalian mau kita bahas. Betul. And thank you. Thank you. Happy New Bye-bye. Year. Happy New Year.